aku merasa seperti terjadi gegap gempita gitu. Mungkin juga ada kekhawatiran Jokowi nggak naik lagi misalnya, saya nggak tahu itu. Tetapi aku merasa semua kayak udah belas-belasan, HGU dikasih untuk IKN sampai 150 tahun, 190 dan 150 hak pakai ya. Itu kan di luar akal. Emang ini negeri punya siapa? Kan ada sistem, ada aturan main. Bagaimana bisa itu diputuskan hanya sendirian seorang presiden dengan berdiri sendiri, datang sendiri dan mengucapkan itu? Ya, saya memang lagi pengen betul-betul menyampaikan sesuatu, dan tidak hanya pada satu dua orang, tetapi pada orang-orang yang bisa memperluas dan sehingga masyarakat mengerti apa yang sedang kita pikirkan. Jadi saya sering khawatir gitu ya, kayak rakyat ini sekarang dalam kondisi bangsa kita yang seperti ini lagi ngapain? Kita nggak tahu. Aku salah satu atau satu dari sedikit sekali barangkali pusat dari reformasi 98 ya. Aku yang mengangkat Amin Rais ke permukaan, aku yang mengangkat Megawati ke permukaan. Karena waktu itu kalau kita menyebut nama calon presiden, nggak ada yang berani menyebut nama selain Pak Harto gitu. Nah terus kita dirikanlah Siaga dan kita angkat mereka. Nah itu mungkin salah satu yang buat aku sangat kecewa dan sangat naif gitu. Ternyata emang di politik itu nggak boleh naif gitu, harus ikut jahat juga. Tapi itu juga yang membuat saya sampai sekarang menjanjikan, walaupun momentum ini menurut saya tipis ya, aku udah 75 tahun, tapi aku selalu minta pada Tuhan, kasih aku panjang umur. Aku ingin menjadi bagian dari orang-orang yang menyelamatkan bangsa ini. Sebab ini harus diselamatkan. Kita nggak bisa lagi sekarang leha-leha. Pemberitaan dari tentang mungkin salah satu yang paling tidak sopan yang dibiarkan oleh negara sekarang berlangsung adalah hubungan yang mereka sebut hubungan apa tuh antar negara, apakah itu investasi atau apalah segala macam istilah dipakai. Tetapi yang kita takuti atau yang kita rasakan, perlakuan terhadap mereka dan kelakuan mereka dan keberadaan mereka memang sangat mengganggu. Itu juga tidak hanya menyangkut apa yang terjadi di lapangan ya. Tahun 2017 saya ke Morowali. Dan itu teman-temanku itu sekarang akhirnya mundur. Jadi mereka nggak jadi jadi petani, ada yang jadi kepala desa. Daripada perang terus sama Cina-Cina itu, mereka juga punya harga diri gitu. Dan tapi itu juga yang salah gitu, karena kalau mereka nggak bertahan di situ, ya mau nggak mau semuanya Cina di situ. Jadi ini udah lama saya mengikuti persoalan PKA Cina ini dari 2017, dan itu memang menyakitkan, dan itu menurut aku sangat mengganggu, dan menurut aku nggak boleh, apalagi dengan kejadian yang terakhir bahwa ada 10 juta akibat dari 10 juta orang Cina sudah ada di Indonesia dari 2002 sampai 2000 berapa itu, setiap tahun dicicil 2 juta orang. Jadi sekarang udah ada 10 juta, saya nggak tahu letaknya di mana, aku masih terus searching di mana, nggak dapet. Tapi itu pernyataan itu bukan pernyataan main-main, itu pernyataan dilakukan di Universitas Indonesia FISIP pada 2015. Jadi itu bukan hoax, itu benar terjadi. Gitu. Nah di depan mata kita juga kan kemarin udah diresmikan sebuah rumah sakit. Dan plannya di Undang-Undang Omnibus Law itu yang ditolak oleh para dokter kita, itu adalah akan dibangunnya 30 rumah sakit Cina dan akan mendatangkan berarti 2000 kali 30.
dokter. Emang kita kekurangan dokter? Nah yang kayak gini nih, jadi aku merasa seperti terjadi gegap gempita gitu. Mungkin juga ada kekhawatiran Jokowi nggak naik lagi misalnya, saya nggak tahu itu. Tetapi aku merasa semua kayak udah belas-belasan, HGU dikasih untuk IKN sampai 150 tahun, 190 dan 150 hak pakai ya. Itu kan di luar akal. Emang ini negeri punya siapa? Kan ada sistem, ada aturan main. Bagaimana bisa itu diputuskan hanya sendirian seorang presiden dengan berdiri sendiri, datang sendiri dan mengucapkan itu? Dan itu akan kita biarkan? Enggak. Kalau menurut saya itu tidak boleh kita biarkan. Sebenarnya kalau saya lihat perusakan Undang-Undang Dasar 45, yang pertama saya perhatikan adalah Pancasila. Pancasila itu tidak ada di batang tubuhnya. Tidak ada di batang tubuhnya Undang-Undang Dasar 45. Jadi berarti mereka sebenarnya mengakui pada dirinya bahwa di Undang-Undang Dasar yang mereka buat itu, kalau saya mengistilahkannya Undang-Undang Dasar Durhaka itu, tidak ada Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu diganti dengan nilai-nilai materialisme, individualisme, neoliberalisme. Mungkin neoliberalisme ini yang paling kuat ya, menyangkut pelaksanaan pemerintahan dan ekonomi. Nggak ada, kita nggak punya Pancasila. Jadi jangan ada yang berani-berani tepuk dada bilang aku Pancasila. Nggak ada Pancasila sekarang, kecuali kita perjuangkan kembali. Itu nggak ada di tempat. Nah, kalau saya memperhatikan itu sebenarnya dan lalu menilik ke kemarin dan ke sekarang, saya selalu coba cari benang merahnya. Ini kapan sih ini terjadinya? Kapan sih cita-cita ini terjadi? Kalau menurut aku cita-cita mengambil alih Indonesia itu sudah lama. Sudah lama itu. Jadi udah di plan lama tahapannya apanya kalau menurut logika aku ya. Jadi bukan sesuatu yang baru dan itu akan mereka usahakan betul terjadi, benar-benar terjadi kalau Indonesia tidak melakukan perlawanan. Nah, siapa yang akan melawan mereka? Hanya rakyat. Dan aku berharap rakyat juga bersatu, jangan terpecah belah, jangan egois, jangan kita untuk hal-hal yang sepele jadi terpecah satu sama lain, tapi justru bersatu. Sebab kalau rakyat nggak bersatu dan melawan ini, habis kita, benar-benar habis. Hal lain yang sangat saya pertanyakan juga, kenapa seolah-olah presiden ini jalan sendiri? Kemana Menhan? Menhan itu kan Prabowo ya, dia ngapain aja? Menhan itu kan tugasnya Menteri Pertahanan Negara. Ketika ada yang seperti ini, mestinya Menhan nongol. Tapi saya nggak pernah melihat Menhan membicarakan masalah-masalah seperti ini. Malah terjadi aja. Lalu Panglima juga, di periode-periode 10 juta Cina ini sebenarnya kan ada 2-3 Panglima bekerja. Tapi aku nggak pernah ada mendengar Panglima mempersoalkan ini. Jadi sistem pemerintahan kita itu juga nggak jalan. Benar-benar nggak jalan. Cara melumpuhkannya bagaimana? Apakah seperti DPR dibayar 3 kali lipat? Saya nggak tahu. Tapi kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa rakyat harus bersatu. Jangan terpancing pertengkaran adu domba. Bersatulah dan ambil hak. Indonesia ini, tanah air kita ini diberkahi Allah setiap jengkalnya untuk rakyat Indonesia, bukan untuk siapa-siapa, buat rakyat Indonesia. Jadi mari kita perjuangkan itu. Jangan kita sibuk bertengkar hal-hal yang emosional yang gak ada gunanya. Tujuan kita mengembalikan Indonesia ke pangkuan Ibu Pertiwi. Itu saja, dan itu harga mati. Kalau untuk itu kita harus ngomong harga mati, nggak bisa nggak. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Hanya dengan begitu kita bisa mengusir semua penjahat itu. Kalau kita nggak kembali ke situ, ya kita gigit jari. Dan aku nggak mau meninggalkan anak aku dalam posisi itu.
Aku nggak mau meninggalkan bangsa ini dan generasi penerusku dalam kondisi itu. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.